Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tia Claudia Boris Sirait dengan NIM 2305112113. Program studi Teknik Komputer, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Nah, baik, pada kali ini saya membuat sebuah alat pada sidang sebelumnya, yaitu berjudul Rancang Bangun Sistem Charger Otomatis Berbasis IoT dengan Mitra Rumah Makan Ramsahati. Baik, di sini saya akan mulai saja. Saya akan menjelaskan eh, latar belakang mengapa saya mengambil alat tersebut dan apa alasannya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya mengambil judul dan merancang alat yang telah saya katakan sebelumnya, yaitu berjudul Rencang Bangun Sistem Charger Otomatis Berbasis IoT di Mitra Rumah Makan Ramsahati. Nah, dikarenakan rumah makan tersebut memiliki masalah, yaitu dengan sistem penchargeran. Kebetulan rumah makan itu dibuat untuk orang yang mudik dan ketika ada istirahat bus-bus kendaraan yang besar makan di rumah makan tersebut. Nah, adapun seseorang nanti yang mungkin dia mencharger sembarangan, kemudian tidak membatasi waktu atau HP-nya diletak di rumah makan, orangnya nggak tahu kemana, kemudian pemborosan daya listrik yang kurang efisien, kemudian em, mungkin tidak bisa dipantau oleh orang rumah makan langsung. Makanya saya membuat sistem yang meminim daya listrik dan bisa untuk mencegah adanya orang-orang yang seperti itu tadi. Baiklah, kemudian saya di sini akan menjelaskan apa saja alat-alat yang saya gunakan, yaitu komponennya terdiri dari LCD, kemudian untuk koin koinnya nanti. Nah, di sini sebelumnya saya membuat eh, mesin charger ini berbasis koin. Jadi nanti ada namanya koin aseptor untuk mendeteksi koin. Nah, di sini saya menggunakan koin 1000. Ketika nanti koinnya 500 ataupun 200 atau 100, mungkin koin yang lain itu tidak akan terdeteksi pada koin acceptor ini. Jadi yang terdeteksi hanya uang 1000 saja. Kemudian yang ketiga yaitu saya menggunakan namanya tombol on off. Nanti itu khusus untuk bagian depannya saya bisa akan menjelaskan. Kemudian bagian dalamnya itu terdiri dari ESP32, kemudian adanya relay, kemudian adanya eh, kemudian adanya step down nanti yang untuk memberikan tegangan 5 volt untuk ke komponen lainnya. Kemudian nanti hasil outputnya itu berupa modul USB, kemudian adanya kipas, fan itu untuk pendingin nanti di dalamnya biar agar komponennya termasuk USB itu gampang panas, jadi gampang short juga. Jadi saya menggunakan pendingin yaitu fan untuk mengontrol suhu di dalam itu. Kemudian setelah itu saya adanya di belakang itu ada adaptor untuk jadi nggak langsung dia ke bagian PLN-nya. Jadi nggak langsung menghadap ke. Jadi saya menggunakan adaptor 12 volt. Nah, kenapa saya menggunakan adaptor sebesar 12 volt? Karena koin acceptor itu menggunakan daya sebesar 12 volt. Jadi harus mengimbangi daya yang tersedia pada alat yang saya gunakan itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, setelah ini saya akan menjelaskan uh, alat dan komponen yang akan saya gunakan. Baik, di sini saya akan memaparkan komponen apa saja yang saya gunakan dalam merancang sebuah alat ini. Di sini ada sistem input, yaitu saya menggunakan adaptor
adaptor sebesar 12 volt. Kemudian di sini saya dari adaptor menghasilkan tegangan langsung ke fan dan tombol on off. Nah, di sini untuk sebagai netral agar semua alatnya itu tidak bekerja secara langsung. Jadi kemudian dari 12 volt akan dialirkan menuju step down. Nah, di sini akan membuat penetralan tegangan sebesar 5 volt kepada komponen lainnya. Baiklah, dari step down kita menuju LCD. Nah, di sini LCD untuk menampilkan berapa jumlah koin dan sisa waktu yang akan dibutuhkan. Kemudian di sini ada koin akseptor untuk pemasukan koinnya. Di sini sudah tersedia sensor untuk mendeteksi adanya koin masuk berupa yaitu berat dan postur koin. Kemudian di sini saya menggunakan relay untuk sebagai pemutus daya ketika nanti sistem sudah bekerja. Kemudian di sini saya menggunakan ESP32 sebagai otak sistem, dan kemudian saya menggunakan terminal block ini untuk agar kabelnya itu tidak menumpuk pada satu pin. Kemudian outputnya itu berupa modul USB. Nah, di sini saya menggunakan dua modul USB sebagai tempat penchargeran ini nanti. Nah, di sini saya membuat lubang untuk datangnya udara nanti untuk kipas tersebut. Ini. Sini berdasarkan analisis dan pandangan saya terhadap alat yang telah saya rancang, saya mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu saya memiliki kelebihan pada alat ini mampu menyediakan fasilitas pengisian daya pelanggan di mitra, kemudian penggunaan listrik bisa lebih terkontrol dengan adanya pembatasan waktu otomatis, kemudian adanya pengoperasian yang mudah dan cukup memasukkan koin, kemudian mengaktifkan charger. Selanjutnya yang terakhir yaitu dilengkapi adanya monitoring dari Blink untuk melihat charger dan status sisa waktu yang tersedia. Alat ini memiliki kekurangan, diantaranya monitoring ini bergantung pada koneksi internet. Kemudian sistem mendukung hanya pembayaran statusnya koin saja. Kemudian lama pengisian daya itu ditentukan oleh jumlah koin yang dimasukkan. Kemudian alat saya ini hanya memiliki 2 port modul, jadi terbatas. Kemudian itu yang terakhir adalah belum adanya memiliki penyimpanan data atau saya belum membuat namanya database secara langsung agar bisa memantau juga status pengguna yang mencharger. Kemudian di sini dapat saya simpulkan bahwa kesimpulan pada alat ini yaitu yang pertama, berhasil membangun mesin charger koin dengan pembatasan waktu otomatis. Kemudian ESP ini mampu untuk menginput dari koin akseptor mengatur durasi pengisian daya. Kemudian 3 yaitu relay dapat menghubungkan atau mengurus waktu listrik melalui port USB tadi. Kemudian LCD dan Blink dapat menampilkan status waktu dan koin yang tersedia. Kemudian setelah waktu habis, sistem koin ini dapat menghentikan dan proses charging. Dan di sini saya banyak terima kasih kepada pembimbing saya, dosen pembimbing Pak Azanuddin Eskom Mkom, kemudian Ketua Penguji Bu Apriliza Aswani SPDMA, kemudian penguji pertama yaitu Bapak Ahmad Yani STMkom, kemudian penguji kedua yaitu Bapak
Ajulio Padli Sembiring, STMkom. Saya mengucapkan terima kasih banyak.